Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di channel Put Daily. Jangan lupa subscribe ya. Sekarang gue akan ngebahas berita dari kampung halaman gua sendiri guys, yaitu Padang Pariaman. Sebenarnya ini berita sudah lumayan cukup lama, udah 2 bulanan, dan baru gue bahas sekarang guys, yaitu Nia, si penjual gorengan yang meninggal dengan tak wajar dengan tangan terikat tanpa busana, yang ditemukan meninggal di hutan, yang tersangkanya bernama Indra Septiawan yang berusia 26 tahun. Sekarang gue akan ngasih tahu sosok Nia ini guys. Nia Kurniasari yang merupakan seorang perempuan berusia 18 tahun asal Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nia ini anak kedua dari 4 bersaudara. Semasa hidupnya, Nia ini dikenal sebagai seorang anak yang berprestasi guys, karena dia ini pernah mengikuti berbagai lomba silat. Bahkan teman-temannya Nia mengatakan di antara teman-teman ini, Nia lah yang paling jago dalam silat. Selain itu juga Nia ini juga sering membantu kedua orang tuanya guys untuk menjual gorengan. Bahkan dia ini sudah menjual gorengan atau membantu kedua orang tua ini semenjak SMP guys, semenjak bangku sekolah menengah pertama dia ini sudah menjual gorengan. Bahkan dia juga pernah menjadi supir hingga kuli panggul untuk mengumpulkan uang supaya dia ini bisa berkuliah guys. Kalian tahu nggak guys, cita-citanya ini dia ingin menjadi guru bahasa Indonesia. Cita-cita yang sangat-sangat mulia guys. Di sekolah Nia ini dipanggil dengan panggilan Anya, dan salah satu teman Nia atau Anya yang bernama Yoka mengatakan, kalau saya jadi Anya mungkin tidak akan bisa, hanya manusia terpilihlah yang bisa melakukan hal serupa. Kalian tahu guys, ketika Yoka mengatakan itu diiringi urayan air mata, tangisan yang berusaha ia tahan guys. Anak sebaik ini, segiat ini yang gak mau menyusahkan orang tua, karena dia ini sangat mengerti lah keadaan orang tua yang gak mampu. Makanya dia ini berusaha keras mencari uang agar cita-citanya ini terwujud tanpa harus membebani orang tuanya sendiri guys, tapi harus berakhir di tangan laki-laki sinting. Sekarang kita flashback ke beberapa hari sebelum hilangnya Nia. Saat itu Nia ini sedang menjajakan gorengan yang dia jujung di atas kepala. Jujung itu dia taruh di atas kepala di sekitar rumahnya di Korong Pasar Surau, Padang Pariaman. Dia ini berjualan gorengan saat dia sudah pulang sekolah, ya sekitar jam 4 hingga jam 6 sore lah, tanpa menggunakan kendaraan ya. Jadi ya dia jujung gorengannya itu dengan berjalan kaki, karena emang di kampung ini hal yang biasa guys. Maksudnya hal yang biasa berjualan gorengan ini ya jalan kaki aja gitu. Walaupun kampung itu sangat panas, karena gue akuin di kampung gue panas banget guys, tapi untuk orang-orang situ sudah biasa ya. Emang jarak rumah juga lumayan agak jauh, jadi sudah biasalah orang-orang sana guys. Oke, kita lanjut. Ada sebuah video amatir dari TikTok Will Yasa yang memperlihatkan yang ini sedang lewat saat berjualan, dan ada juga video ketika orang membeli dagangan Nia. Dan tanggal 6 September 2004, saat sudah jam 8 malam, Nia ini tak kunjung pulang guys. Dan ibunya Nia yang bernama Ibu Eli Marliana mulai gelisah lah, kenapa anaknya ini belum pulang juga. Karena biasanya Nia ini jam 6 sore ini sudah balik rumah, udah ada di rumah gitu loh. Dan akhirnya karena khawatir anaknya kenapa-napa, ibu Nia ini mencari di sekitaran yang biasa Nia lalui lah. Tapi ya sayangnya gak ada hasil guys pada saat itu. Dan akhirnya besoknya hari Sabtu tanggal 7 September 2004, keluarga Nia meminta bantuan warga untuk mencari Nia. Di tanggal ini, gorengan Nia ditemukan di semak-semak. Bahkan ditemukan juga kerudung hitam yang diduga milik
Nia. Tepat hari Minggu tanggal 8 September, warga menemukan gundukan tanah guys di sekitaran perkebunan yang ditutupi ranting dan dedaunan. Segera warga mencoba menggali tanah itu dan betapa terkejutnya guys melihat tangan yang muncul di tanah itu, dan langsung warga melapor ke pihak kepolisian. Barulah polisi ini melakukan penggalian lebih dalam dan menemukan jasadnya dalam keadaan meninggal dunia, bahkan tidak mengenakan pakaian apapun. Sekarang kita masuk ke kronologi saat pelaku mulai mengincar Nia. Menurut Kapolda Sumbar Irjen Suharyo, saat itu Nia ini sedang menjajakan gorengannya ke rumah-rumah. Nah, si tersangka Indra ini guys, dan bersama 3 orang temannya pada saat itu membeli gorengan korban. Di saat itulah muncul niatan bejat Indra ini untuk memperkosa Nia. Dan saat selesai Nia ini pergi, Indra pun ikut berpamitan kepada teman-temannya guys. Dia bilang dia ada urusan lah. Dan ternyata Indra ini ingin mengikuti Nia, menguntit Nia lah. Dan setelah Nia ini selesai berjualan, yang hendak mau pulang ke rumah, tiba-tiba Indra ini muncul di hadapannya guys. Tapi munculnya Indra ini tidak dekat dengan Nia, jadi jaraknya masih lumayan agak jauh lah. Situ Nia ini kaget guys, tapi pas Nia ini menampakkan kekagetannya, Indra ini ya biasa aja, kayak diem aja. Dan ketika jaraknya sudah dekat dengan Nia, dia langsung menghadang dan mengikat Nia dengan tali yang dia sudah persiapkan sebelumnya. Korban disekap dan mulutnya ditutup dengan tangan sampai Nia ini pingsan guys, dan korban dibawa ke atas bukit, dan di bawahnya itu dengan diseret guys. Sumpah kejam banget ini orang. Tersangka bilang guys, saat korban ini sudah pingsan, dia ini langsung mengikat tangannya dan lehernya dengan tali rapia sambil menutup mulutnya dengan tangannya sendiri. Saat sudah tiba di atas bukit, barulah tersangka mulai melakukan pemerkosaan terhadap korban. Dan saat melakukan aksi itu, mulut korban ini masih ditutup dengan tangan guys, dan diduga korban ini kehabisan nafas saat mulut korban ini ditutup. Setelah tersangka Indra ini selesai melakukan aksi bejatnya itu guys, tersangka ini langsung mengubur korban. Tapi lokasi penguburan ini bukan di tempat kejadian aksi itu guys, aksi bejat itu guys. Jadi lokasi penguburan ini berjarak 300 meter dari lokasi pemerkosaan itu terjadi. Dan dia melakukan aksi bejatnya ini dengan seorang diri. Dan setelah itu dia kembali lagi ke TKP saat korban dihadang itu untuk membuang barang bukti, yaitu gorengan yang sudah berserakan pada saat itu. Tapi dia lupa, kejahatan yang ditutup walaupun dengan rapat akan terbongkar juga. Oh ya guys, pasti di antara kalian bertanya, kenapa kok bisa Indra yang menjadi tersangkanya, kok bisa Indra yang tertangkap? Karena ternyata Indra ini masih berstatus sebagai residivis kasus kekerasan seksual dan narkoba. Jadi ini orang yang udah bejat guys, udah gak bener lah ini orang. Dia pun juga sempat menjadi buronan selama 11 hari yang dihitung sejak ditemukannya jasadnya guys. Saat melakukan pencarian Indra, polisi ini menemukan tas dan sandal yang diduga milik Indra di hutan di Kecamatan 6 Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 15 September 2004. Tas itu berisi pakaian, dompet, dan alat isap sabu. Bahkan ternyata Indra ini kerap dicurigai sebagai pencuri guys oleh warga sekitar. Ya intinya ini orang perilakunya udah acak adu lah, gak bener lah ini orang. Dan saat dalam pencariannya, ada salah satu warga mengatakan kalau dia ini melihat Indra ini sedang bersama Nia. Karena pasca ditemukannya jasadnya ini, si Indra ini tiba-tiba menghilang guys, kayak ngumpet ini orang lah. Dan disitulah polisi menetapkan Indra sebagai tersangka dalam pembunuhan Nia Kurniasari, dan warga pun ikut ramai-ramai mencari Indra. Dan ditemukannya tersangka ini guys saat ada seorang warga yang berinisial PE yang saat itu sedang live TikTok lah. Nah, saat di tengah-tengah pencarian Indra ini, PE dan warga yang lainnya beristirahat di rumah kosong. Nah, kebetulan ada salah satu warga
meminta masuk ke dalam rumah itu karena rumah itu kosong, pemiliknya lagi keluar kota lah. Dan salah satu warga ini meminta kunci ke pengurus rumah itu. Hilang juga. Dan saat pengurus rumah itu ingin membuka pintu rumah itu guys, pintu rumah itu terkunci dari dalam. Iyo unang awak, unang sayang awak. Dan saat orang-orang mencoba mengecek lewat jendela, ternyata ada bayangan orang di dalam rumah itu guys. Tunggu telepon besar. Langsung warga memanggil pihak polisi, tapi sebelum pihak polisi ini mendobrak rumah itu, pihak rumah ini meminta untuk mengganti jika properti rumah ini ada yang rusak lah. Karena warga pada saat itu sangat ramai guys, ya yang punya rumah takut rumahnya ambruk sama warga, itu ngeri juga guys, hal yang wajar sebenarnya guys. Tapi alhamdulillahnya polisi ini setuju guys atas permintaan pemilik rumah. Dan saat pintu rumah itu didobrak, ternyata si Indra ini ngumpet di atas loteng. Gila, niat banget nih orang ngumpet di atas loteng. Dan polisi baik-baik meminta Indra ini turun, tapi warga yang gergetan sama nih orang akhirnya menarik Indra ini sampai jatuh. Alhamdulillah. Untungnya ada polisi sih di sana guys. Kalau enggak, kalau ditaruh sama warga nih, abis kali ini orang, abis banget pastinya orang. Oh ya guys, ada juga video bukti kalau polisi sudah memperbaiki rumah tersebut. Kami serahkan bukti rumah sudah kami perbaiki. Kami mohon maaf karena rumah ibu berantakan dan ada yang rusak. Sekarang sudah kami perbaiki. Itu adanya, kami mohon maaf. Dan akhirnya 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Emang gue hanya membahas Indra aja guys, karena ternyata polisi juga menetapkan tersangka satu lagi, yaitu pamannya Indra sendiri guys, yang berinisial MJ. Yang menurut Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, Indra ini dikenakan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tapi pihak dari keluarganya ini meminta kepolisian untuk dihukum mati lah ini orang. Hukum seumur hidup lah. Seenggaknya merasakan pahitnya gitu loh ini orang. Karena udah sering masuk penjara, jadi kayak dilamen aja gitu di penjara. Itu maksudnya. Dan pamannya Indra yang berinisial MJ itu ditetapkan melanggar pasal 221 KUHP, ancaman hukuman 9 bulan. Dan polisi ini masih menyelidiki kasus ini guys, dan MJ ini sudah ditahan lah oleh pihak kepolisian karena pamannya ini yang membantu Indra untuk bersembunyi. Gila, nih orang, paman ini parah banget ya, maksudnya nih Indra ini sudah membunuh anak orang. Coba bayangin anak paman ini dibunuh, terus si pembunuh itu ngumpet gimana? Coba bayangin, kayak sama aja kayaknya otaknya. Ya paman ini bilang dengan alasan kasihan guys dengan Indra ini, makanya dia membantu Indra ini bersembunyi, bahkan berpindah-pindah tempat guys persembunyian Indra ini, dan itu dibantu oleh pamannya sendiri. Dan terakhir ada video Indra yang meminta maaf kepada istrinya dan orang-orang sekitar. Maaf ya Bu, sebelah hari suami ibu nak pulang dengan si In. Saya minta maaf ya Bu. Si In lah sadar, si In nak jahit lah. Si In minta ampun, memana si In. Menurut kalian gimana guys? Apakah permintaan maaf Indra ini tulus ataukah hanya berpura-pura? Ya pastinya berpura-pura sih, karena lihat aja itu videonya, mukanya bener-bener kayak gak ada raut muka permintaan maaf lah, ya kan? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana guys? Coba komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton di channel Put Daily. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.